Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Halaman 36 38 kah? 38. Ke-12 adalah tasbih ketika sujud. Ini termasuk sunat qauli, yakni mengata subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih salasan 3 kali. Firman Allah Ta'ala, sabbihisma rabbikal a'la. Surah Al-A'la ayat pertama. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala turun ini ayat, ujar Nabi, ij'aluha fi sujudikum. Artinya jadikan ini ayat, yakni ini tasbih pada sujud kamu. Nah, jadi kata-kata ij'aluha itu fi'il amarnya lin nadab. Jadi jumhur ulama, sepakat ulama bahwasanya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih itu hukumnya sunat. Baik itu Imam Syafi'i, baik itu Abu Hanifah, baik itu Imam Malik. Ketiga ini disebut jumhur, hukumnya sunnah. Cuma kita jangan mempenghawai sunat, karena sunat bagi kita ada, bagi ulama lain wajib. Ulun lihat di dalam hadis, sarah hadis, kita belajar Sunan At-Tirmidzi. Ternyata di dalam sarah Sunan At-Tirmidzi itu ternyata Imam Ahmad bin Hambal mewajibkan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dengan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Jadi tasbih di rukuk dengan tasbih di sujud itu pendapat Ahmad bin Hambal hukumnya wajib. Munya sengaja meninggal batal sembahyang. Mun kada sengaja meninggal sujud sahwi. Itu pendapat Ahmad bin Hambal. Mengapa jadi ulun menyambat sama ini? Kada apa-apa supaya kita jangan mempenghawai sunat. Kita jangan penghawai sunat. Sama sembahyang witir. Yang hadir di sini mudahan jangan tertinggal sembahyang witir. Jangan ditinggal witir. Witir itu sunat bagi kita. Cuma bagi Abu Hanifah witir itu wajib. Paham ya? Jadi kaidah ulun sama ini. Jangan penghawai sunat. Karena sunat bagi kita Syafi'i, itu bagi imam lain wajib. Sudah ingat? Jangan penghawai sunat. Sunat bagi kita Syafi'i ternyata wajib bagi selain Imam Syafi'i. Nang nyata buuntungnya gawian sunnah itu adalah gawiannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatul mutaba'ah ru'yatul matbu' fi kulli syai'in. Hakikat mutaba'ah itu mengikut, hakikatul mutaba'ah ru'yatul matbu'. Hakikat mutaba'ah itu memandang, melihat. Imam melihat dengan biji mata namanya basar, atau melihat dengan biji hati namanya basirah. Paham ya? Nah, dileta sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana engkau melihat aku sembahyang. Ternyata tafsir hadis sallu kama alim tumuni usalli. Sembahyanglah kamu sebagaimana engkau mengetahui aku sembahyang. Mudahan hidup ini berilmu. Ilmu itu nur, ilmu itu cahaya.
Munya ada ilmu di dalam hati, maka mata hati kita melihat. Sebagaimana biji mata kita. Inilah biji mata. Kita mengapa melihat dilanggar nih? Karena ada cahaya listrik, ada cahaya lampu. Cobaan kita matiin. Jangan dimatiin. Habis kadap seberataan. Jadi kita, mata kita aja berhajat lawan nur, lawan cahaya. Dintu jua mata hati kita. Anu mudahan hidupnya ketujuh bededangar, supaya ilmu itu dari telinga turun ke hati, supaya mata hati kita itu melihat. Nang kaya apa biji mata kita. Hidup munya kadeda bededangar, kadeda kemasukan ilmu di dalam dada, di dalam hati. Hati kita buta. Nang kaya apa biji mata buta. Ya Allah, katik jalan pone butaan beritaan. Paling kelelawar nang melihat. Kita buta beritaan. Nah jadi oleh karena itu ru'yah itu ada dua, ada ru'yatul bil basar, ada ru'yatul bil basirah. Sebagaimana biji mata berhajat lawan cahaya, dintu jua mata hati kita berhajat lawan cahaya ilmu. Nah jadi kita melihat kayak apa Nabi rokok, kayak apa Nabi sujud. Sekalipun biji mata kita kada pernah melihat Nabi Muhammad rokok sujud. Cuma dengan mata hati kita, dengan perantaraan ilmu, kita belajar lawan guru kayak dia rokok Nabi, sujud Nabi, kita kawan membayang-bayangkan, ya kah? Nabi kita rokok sama ini, sujud sama ini. Nah dinta. Jadi sekali lagi jangan penghawai sunnah. Gitu ta. Kita kada tahu nang mana nang dipandang Tuhan. Gitu ta. Bisa nang membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ini. Gitu ta. Nang nyata dulu beruntungnya siapa nang bertasbih di dalam sembahyang, baik itu tasbih di rukuk, baik tasbih di sujud, anu awak kita umpat apa aja semalam 333 urat inya umpat bertasbih. Gara-gara muntung mengata subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Gara-gara muntung membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Urat kita nih nang kalaluan darah nih. Ini jumlahnya 333. Itu barangkali kurang bisa, lebih bisa. Cuma itu kan anu tahdid aja. Kalau bahasa di kitab-kitab rajin sama itu. Mudahan ilmu sampai 1100 tahun. Itu artinya panjang umur. Amin. Ya Allah, gitu ta. Sama itu bahasa Arab tuh terkadang memakai kalimat bilangan 1000, bilangan 100. Artinya kalimat tujuannya lil kasrah, makna banyak lah sama itu. Nah, dintu jua. Jadi 333 tulang. Di tulang kita nih ada beberapa mapasil. 333 inya umpat betasbih. Gara-gara kita membaca tasbih di dalam rukuk, di dalam sujud. Nanti jadi genal banget padilahnya. Padilahnya genal benar, padilahnya genal benar. Nah, cuma ulun melihat guru mengapa rukuk tasbihnya pakai subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Azimi nang kita garisi. Kemudian mengapa pulang di sujud tasbihnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pakai lapas a'la. Jadi ada azimi, ada a'la. Nah, sama ini kita lihat di dalam kitab hikmah rahasia, mengapa jadi a'la itu terpilih bacaan sujud, sedangkan azimi itu terpilih, yang memilih kan Nabi Muhammad. Kan ij'aluha itu kan Nabi nyuruh. Itulah kecerdasan Nabi kita Muhammad, ya kan? Nabi Muhammad itu cerdas. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi yang menyuruh membaca subhana rabbiyal azimi di rukuk itu Nabi Muhammad. Yang menyuruh membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu sudah memilihkan. Paling ulama-ulama tadudi itu mengapa kita melihat kecerdasan Nabi, kepintaran Nabi. Ternyata kalimat a'la itu ternyata isim tafdil.
daripada kalimat Ali. Allah itu kan maha tinggi. Jadi kalau a'la itu artinya bersengatan tinggi, ya kan? Nah, rukuk dengan sujud, kedua-duanya yang paling abdal adalah sujud. Sama ini, as-sujudu afdalu minar ruku'i. Sujud itu lebih abdal dari rukuk. Mengapa gerang? Karena sujud itu meletakkan dahi kita ke mana? Ke lantai. Kalau rukuk itu kan bebungkuk awak aja. Bebungkuk itu takzimnya, gawian sembahyang 4 buting itu takzim. Berdiri takzim, rukuk takzim. Takzim itu membesarkan Allah. Duduk tuh takzim. Kemudian sujud itu takzim. Keempatnya takzim. Berdiri itu takzim. Ada kalau kita belajar jurumiyah, kama jaidun ijlalan li amrin. Berdiri Zaid karena membesarkan Amar. Ya kalau kama zaidun ijlalan li amrin. Itu tak. Berdiri Zaid karena membesarkan Ammar. Mengapa jadi Ammar dibesarkan? 1, Ammarnya alim. 2, Ammarnya membawa Al-Quran. Itu lo lihat di kitab. Jadi punya ada orang saleh, orang berilmu, atau orang tuh kada saleh, cuma Quran di tangannya. Hebat juga Quran nila. Jadi kita menghormati orang membawa Quran tuh. Sunat kita berdiri. Mudahan paham insyaallah. Gitu. Apalagi orang hafal Quran. Ya Allah. Jadi kita menghormati ilmunya. Ya Allah. Nah, jadi berdiri itu tanda hormat. Sembahyang berdiri lah, berarti kita hormat dengan Allah. Rukuk itu hormat. Bebungkuk itu hormat. Itu hormat itu teh. Itu teh. Ada film apa itu? Warkop di KI. Di KI itu Duno Kasino Indru. Lain nang daerah Karang Intan lah ya. Itu di KI juga kita. Itu tak. Jadi ada orang Jepang, nama hormati orang Jepang itu kayaknya bebungkuk. Haligatu anata aja lah. Jadi bebungkuk tak, ya napa tak pinggang duno tak. Harus bebungkuk aja hidup. Nah ternyata bungkuk itu ternyata cara menghormati. Coba lihat orang Korea, bisa melihat Korea? Drakor? Oh, kisah kadesua. Ya kalah, jadi orang-orang Cina, Korea, Jepang, inya tuh kayaknya menghormati tamu, orang bertukar, inya pasti bebungkuk. Berarti bungkuk itu tanda membesarkan. Duduk itu pun sebenarnya takzim. Duduk. Bisa melihat film Mahabharata atau Brahma Kumbara, raja-raja. Itu menghadap raja tuh di bawah apa? Di bawah duduk. Jadi duduk itu ternyata takzim. Cuma yang paling hebat adalah sujud. Jadi tidak ada jenis penghormatan yang luar biasa kecuali sujud. Mengapa sujud itu luar biasa? Karena dahi kita, ini dahi nih. Dahi kita ini sederajat lawan burit. Karena di lantai ini lantai yang kita sujuti, lantai kita sujuti ini keduduk karena tempat apa? Tempat burit munya kita duduk, tempat batis munya kita berdiri. Sudah paham? Berarti kepala kita yang mulia, ar-ra'su asyraful a'dha. Kepala itu sepaling mulia anggota. Di kepala ini sepaling mulia anggota. Paham ya lah? Itu nang kita bahkan dari nang dihilimi. Kadang nang lintuh tuh bahilim. Ya Allah, kepala ini banyak panca inderanya, mata, hidung, muntung, telinga. Itu kita berabah nang dibentalin apa? Kepala, kada burit dah. Menyeburit kekanakan, tak salah mandak kepala. Nah jadi kepala ini mulia. Oleh karena itu jeriji ini mun kawa jangan tunjuk ke muha orang.
Karena mau menunjuk kamu orang kasar. Bujuran. Gitu. Ulun senang kayak orang Jawa. Orang Jawa tuh nya pakai ibu. Pakai apa? Ibu jari. Nah, silahkan makan. Pakai ininya. Nya pakai ini. Ini Jawa tuh luar biasa inya. Nah, pakai ini tonjok. Pakai ibu nih nah. Gitu. Gurunya Jenderal Sidurman bang dintu ajar. Patongnya itu menunjuk Belanda. Ada cocok menunjuk Belanda sama itu. Iya kalah. Iya kalah diteta. Jadi langkar sama itu nah karena telunjuk ini kada cocok ke muha orang. Itu adabnya tuh muha nih mulia. Ternyata mulianya kepala kita ketika kita menghadap Allah ternyata sederajat lawan batis. Batis ini kan paling rendah. Badan kita kan batis. Itu batis. Jadi oleh karena itu ketika kita sujud ternyata kepala dengan batis kita sama. Paham ya kalau bentang? Nah, dinta. Jadi mudah-mudahan berkat mengaji malam ini di mana aja kita duduk, apalagi berkumpul-kumpul sama orang banyak ini, mudahan kita merasa di hadrahnya Allah. Amin. Munya kita di hadrah Allah, jangan ada perasaan kita lebih tinggi pada orang. Sekalipun kita laki, di luar tuh ada bini. Sekalipun kita guru, karena nang lain murid. Sekalipun kita tuha, karena nang lain anom. Sekalipun kita berduit, karena nang lain susah. Ingatakan, munya ada perasaan di hadrah Allah, man dakhala fi salah, dakhala fi hadratillah. Siapa yang masuk di dalam sembahyang, inya masuk di dalam hadrahnya Allah. Allahu Akbar. Nah, selesai sudah. Inya fi hadratillah. Munya fi hadratillah, tidak ada perbedaan mana kepala, mana batis. Tidak ada perbedaan mana nang tuha, mana nang anom. Tidak ada perbedaan mana guru, mana murid. Tidak ada perbedaan nang mana sugih, nang mana susah. Di hadapan Tuhan seberataan sama. Mudahan hati kita kayak itu. Amin ya Allah. Gitu tak. Anu mudahan ada rasa. Ada rasa. Rasa tuh penting. Itulah. Ada orang datang ke rumah ulun, nggih. Orang tuha datang ke rumah. Anu guru Anwar. Ulun guru Anwar malam tadi bermimpi. Bermimpi ketemu pian. Di dalam mimpi itu ulun betakun lawan pian. Nang ulun takunakan itu ma hadratullah. Apa itu hadrahnya Allah? Betakun ma hadratullah ya. Kita jar masuk di dalam hadrah Allah. Hadrah itu apa gerang? Imbah itu pang jar ulun. Sekalinya jar pian itu di dalam mimpi ulun berucap, "Ika mun hendak tahu jawabannya, datangi ke rumah aku. Jangan di dalam mimpi." Nah, hamjulun ke pohonan nam. Tabangun ulun, tabangun. Imbah bangun, nah ulun gure siang ini ditangi pian. Nyambung mimpi. Nah, jero ulun nih. Nyambung mimpi. Sedangkan ulun malam tadi kada bermimpi. Jakanya bermimpi kan kawa mencari jawabannya. Dinta, cuma ulun ini bersyukur. Seminggu mendengar abah guru pembacaan hari Ahad. Nggih, nang kaset sidin kan diulang-ulang nih kaset guru nih. Itu temai hari Ahad diulang. Jadi ulun ini mendengar. Jadi ujar abah guru, hadrah Allah itu jasidin 3 huruf. Jadi hadratullah itu salah satu hurufin. 3 huruf. Napa? Zal, waw, qaf. Zal, waw, qaf. Napa bacanya? Zauqun. Zauq itu apa artinya? Rasa. Mudahan ada rasa. Mudahan rasa dilihat Allah. Apalagi Allah itu dasar maha melihat. Dirasa kada dirasa, Allah tuh pasti melihat. Ayo kita belajar malam ini mudahan kawa menimbulkan rasa.
Munya bebacaan sembahyang mudahan rasa didengar. Amin. Ya Allah, kita belajar Fathul Majid. Sifat idrak tuh 3 sifat idrak. 1 sifat sama, 2 sifat basar, 3 sifat ilmu. Ya Allah, sama mendengar itu idrakul masmu', memperdapati sesuatu yang didengar. Ini kita Allahu Akbar, kita baca takbir, kita baca doa iftitah, kita membaca Fatihah, kita membaca surah, kita membaca tasbih di rukuk, di sujud. Mudahan rasa didengar Tuhan. Amin. Berarti sembahyang tuh hadrah kada? Sembahyang tuh hadrah kada? Hadrah itu rasa didengar. Pian punya kehilangan rasa, kita bukan pian. Kita punya kehilangan rasa ketika kita membaca Fatihah, membaca tasbih, membaca surah, rasa kehilangan rasa didengar Tuhan. Berarti kita keluar pada hadrah sekalipun kita sembahyang. Sudah paham? Rukuk, sujud, ya Allah, duduk, iktidal, mudahan rasa dilihat Tuhan. Karena basar itu sifat idrak yang kedua. Kenapa? Idrakul mabsur, idrakul manzur, memperdapati sesuatu yang kawa dipandang. Nah, penang dipandang gawian. Mudahan paham. Jadi ketika kita rukuk, sujud, iktidal, mudahan ada rasa dipandang Tuhan. Bagus rukuk sujud kita, bagus batu makninah. Mudahan pahamlah. 2 sudah. Nah, sifat ilmu, sifat idrak yang ketiga adalah ilmu. Ilmu itu apa? Idrakul maklum, memperdapati sesuatu yang diketahui. Apa yang diketahui? Ma fi qalbina, sesuatu yang di dalam hati kita. Mudahan ketika kita lupa lawan Allah, ketika kada khusyuk, ketika mahayabang, mudahan kita supan lawan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Paham? Jadi muntong kita bebacaan rasa didengar, rukuk sujud iktidal kita rasa dilihat. Ya kalau sesuatu nang apa kita ingat di dalam hati, mudahan rasa diketahui Tuhan. Mun ada 3 buting ini rasa, jadi as-shalah hiya hadratullah. Itulah sembahyang hadrahnya Allah. Gitu tak? Anu masing-masing. Di dalam kitab ta'lim itu jar as-sabaqu harpun wa tikraru alpun. Belajar tuh sekali aja, memakainya mau nyakau 1000 kali. Nyenang ianya memakai. Paham ya lah? As-sabaqu harpun wa tikraru alpun. Jadi masing-masing mudahan kita ditolongi kawa memakai. Yang penting dulu mendengar nang hadir di sinilah ulun ulang sembahyang itu hadrah siapa? Hadrah Allah. Berarti munya masuk di dalam sembahyang masuk ke mana? Masuk ke hadrah Allah. Hadrah Allah tuh apa guru? Zal kah? Wow lawan qaf namanya dzauq. Dzauq itu artinya apa? Rasa. Apa yang dirasa? 3. Rasa didengar, rasa dilihat, rasa diketahui hati kita. Apa sembahyang itu? Sembahyang itu kan 3 buting, rukun fi'liyun, rukun qauliyun, lawan rukun kalbiyun. Sembahyang itu kan 3 buting. Yang kita gawi itu 3 buting. Gawian montong, gawian awak jungkang ruwat, lawan gawian hati niat. Khusyuk, ikhlas karena Allah sembahyangnya. Gitu. Jadi besar Allah ta'aluk ke af'al sembahyang. Sama Allah ta'aluk kepada bacaan sembahyang. Ya Allah, ilmu Allah ta'aluk ke isi hati kita. Ketiganya ada rasa. Berarti kita di hadrah Allah. Gitu. Mudahan sembahyang ditolongi khusyuk insyaallah. Amin. Sama itu Bang. Sama itu. Itulah disebut namanya hadrah Allah. Nah, jadi bebulik ulang. Jadi a'la tadi isim apa? Isim tabdil. Nah, isim adapun azim itu isim fa'il.
Jadi di dalam kitab itu ju'ilal ablag lil ablag. Maka dijadikan sesuatu yang mubalagah kepada mubalagah. Maka lapas a'la diunjuk ke mana, ke sujud. Karena a'la itu wajan af'alu isim tabdil. Karena sujud itu lebih abdal dari rukuk. Lapas a'la lebih abdal daripada lapas azim. Ju'ilal abdal. Ulun hanya paham mengapa hari Jumat disuruh memperbanyak salawat lawan Nabi Muhammad. Ternyata Habib Abu Bakar Syatta di dalam kitab I'anah Talibin. Jadi ujar Habib Abu Bakar Syatta di dalam kitab I'anah Talibin, mengapa Jumat itu kita disuruh memperbanyak salawat lawan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sebagaimana Jumat itu Sayyidul Ayyam, Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam itu Yaumul Jumat. Berarti ju'ilat siyadah lisiyadah. Dijadikan pemimpin untuk pemimpin. Jadi hari Jumat itu pemimpin apa? Pemimpin hari. Nabi Muhammad itu pemimpin siapa? Pemimpin Nabi. Maka hari Jumat itu khusus memuji Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu pahamannya. Subhana rabbil a'la itu ju'ilal abdal lil afdal atau ju'ilal ablaq lil ablaq gitu ta. Nah, kita memaham a'la. Guru a'la itu diambil kata-kata Ali. Kita melihat di dalam Al-Quran kalimat Aliyul Azim itu tata ya Allah, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu apa tuh ujung ayatnya apa tuh wasi'a kursiyuhus samawati wal arda wala yauduhu apa semuanya tak hibzuhuma wahwal aliyul azim. Ada kalau aliyul azim, jadi ada ali ada azim. Al ini namanya tanazul, berarti takdim itu mulia. Jadi ali itu abdalu minal azim. Paham ya? Nah, dinto. Berarti Ali itu apa? Ali itu artinya Tuhan maha tinggi. Azim itu maha besar. Tinggi itu apa, Guru? Tinggi itu artinya Allah itu musabbibul asbab. Al-Ali bisa dicatat Al-Aliyu ya kan? Huwallahu musabbibul asbabi. Ali itu adalah Allah yang musabbibul asbab, yang menciptakan segala sabab. Ya Allah, itu ta. Kita haus supaya hilang haus bawa apa? Bawa minum. Kayaknya minum itu menghilangkan haus. Sudah paham? Parut lapar padi, keroncongan parut cacing dimu lapar. Nah, punya parut lapar bawa apa? Bawa makan. Ketika makan timbul apa? Kanyang. Alhamdulillah kanyang. Ya Allah, kayaknya si banyu menghilangkan haus, si nasi menghilangkan lapar, si ubat menghilangkan sakit. Ya Allah, sekilas lah ingatakan si banyu itu adalah sabab, sedangkan hilang haus musabab. Ya kan? Lap kanyang itu musabab, makan itu sabab. Siapa yang paling tinggi derajat? Bukan si nasi,
bukan si banyo, bukan si ubat. Yang paling tinggi derajat, yang paling a'la, yang paling ali adalah musabbibul asbab, yang menciptakan banyu, yang menciptakan nasi, yang menciptakan ubat. Siapa musabbibul asbab? Allah. Ketika Allah itu musabbibul asbab, maka Allah itu bernama Aliyul Azim. Mudahan paham. Gitu. Mudahan kita jadi penyebab-penyebab kebaikan. Ya Allah, kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk anak keluarga kita, dan mudahan jadi kebaikan untuk jiran kita. Mudahan jadi kebaikan untuk umatnya Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Ya Allah, kan Allah kan musabbibul asbab. Jangan Allah lawan banyu, jangan Allah lawan nasi, jangan Allah lawan ubat. Nasi rahmatnya Allah, ubat rahmatnya Allah, ya kalau banyu rahmatnya Allah. Kita mana mulianya lawan banyu, kita mana mulianya lawan nasi, kita mana mulianya lawan ubat. Kita ini manusia, kita memakan ke nasi, kita memakan ke ubat, kita meminum ke banyu. Ya kalau mudahan kita asbaban lil khairat insyaallah. Jadi kita bahiri lawan banyu. Allah ciptakan banyu untuk menghilangkan haus. Gitu. Ini nang duduk-duduk semacam ini nah. Ini asbabanil khairat namanya. Ya Allah, gitu. Kita meminta lawan Tuhan, mudahan kita diperlakukan Tuhan anggih jadi sarana, jadi alat, anggih jadi wasilah untuk memperdapati rahmatnya Allah. Mudahan kita kayak Nabi Muhammad. Mudahan takhalluq bi lakillah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nya Allah maulah muntung bukan untuk mawada. Allah maulah muntung untuk memuji. Paham? Ini Allah ciptakan tangan nih untuk memberi. Di bahasa Arabnya saidun. Said itu artinya menolong. Jadi jadikan tangan kita nih menolong orang. Ini adudun bahasa Arab. Ini saadun kah? Ya Allah. Saadun bahasa Arabnya. Ini apa ngaranya ini? Lengan, tangan. Nah, diulah bental kawa. Ya Allah bental. Nyaman diulah bental jadi saadun. Orang menampar, menangkis kawa. Angsol dinta. Mudahan kita nih jangan pemalar, amin. Mudahan kita pemurah insyaallah. Amin ya Allah. Jadi hidup nih sama itu. Mengapa Allah ciptakan tangan? Tangan ini untuk memberi, bukan untuk mencuntan. Lidah ini untuk memuji, bukan untuk mencaci maki. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudahan kita jadi hamba Allah, amin ya Allah. Nah sambungannya. Faidah. Hidup ini ada kalanya naik dalam kurung bangkit, yakni sukses. Mudahan sukses berataan namanya. Mudahan alim berataan. Mudahan sugih berataan. Mudahan jadi wali berataan. Boleh aja, nang kada boleh itu jadi nabi. Boleh aja jadi wali itu meminta sesuatu boleh aja, apa kada boleh? Itu tak. Nah jadi kita jadi hidup ini ada kalanya naik bangkit sukses. Maka Allah melajari kita bertakbir supaya kita tiada merasa besar, yakni sombong. Ya Allah. Ya Allah. Nah, oleh karena itu sunat beuntumai mau nyabakan kendaraan pian kena bulik. Nah, anu jalan mana pian? Jalan Tanjung Rima kah? Orang Antasan jalan mana? Jalan Tanjung Rima kalah. Karena kan pian bakan kendaraan becapal. Munya besapatu hanya jalan luar. Kena rajia orang. Itu paham ya lah. Nah, kena pian naiki jembatan apa? Tanjung Rima
Nggih, siapa nang besepida, siapa nang bakandaraan, amalakan mulai malam ini munya bulik liwat situ, naik jembatan Tanjung Rima, Allahu Akbar. Kina turun, subhanallah. Jangan terpaling lah. Jadi naik Allahu Akbar, turun, subhanallah. Sudah paham insyaallah? Hidup ini punya sukses, hidup ini punya berduit, hidup ini punya sugih. Ingat akan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan saurang nang rasa besar. Allahu Akbar itu andaki Allahu Akbar andaki sama dengan debit di situ ma siwallahi asgar. Sesuatu selain Allah asgar itu apa asgar? Kecil. Ilmu kita kecil, kesugihan kita kecil. Ya Allah, jangan sombong dengan sugih, jangan sombong dengan alim, jangan sombong dengan pangkat. Mengapa geran? Allahu Akbar. Ini pelajaran yang luar biasa ini nek. Gitu tak. Jadi mudahan kita jangan sombong, amin ya Allah. Sauting deula nih asrarus salahnya nih. Jadi kita setiap naik bangkit sukses, maka Allah melajari kita bertakbir supaya kita tiada merasa besar yakni sombong, karena yang besar itu Allah aja seikom. Nah, gitu tak. Dan ada kalanya turun tuh dalam artian gagal, yakni tiada sukses. Ada sukses. Kita ini terkadang lah kalimat itu dasar apa ya, berlawanan itu seperti atas dengan bawah kita. Umpama contoh balik papan, ada balik ada papan. Ya Allah, karang intan, ada karang ada intan. Menyatakan intannya sugih, tanah karangnya. Nah, sudah paham? Hidup tuh kayaknya dasar kayak itu. Itu sunatullah itu tuh. Sunatullah itu hukum alam itu. Kita tuh ada lapar, ada kenyang. Paham? Ada tertawa, ada menangis. Ya Allah, ada di atas, ada di bawah. Itu sunatullah, itu sunatullah. Gitu. Jadi intikal sembahyang itu dua. Jadi al intiqal fi shalah intiqalani. Nah, pagerak intikalnya minar rabi wa minal khabdi. Ada kalanya bangkit, ada kalanya tuh turun ke rukuk, bangkit pada rukuk, turun ke sujud, bangkit pada sujud. Ya Allah, itu aja. Turun naik. Jadi ada kalanya turun, ada kalanya naik. Hidup kita pun sama. Ada kalanya naik, ada kalanya tuh turun. Mudahan kita jadi hamba Allah kedua-duanya. Ketika bangkit sukses, mudahan jangan sombong. Amin. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang besar tuh Allah, bukan saurang. Jadi mudah-mudahan ilmu kita jangan mendinding kita, kesugihan kita jangan mendinding kita, pangkat kita mudahan jangan mengulah sombong kita. Paham ya Allah insyaallah lah. Nah kita lihat pulang. Maka Allah melajari kita bertasbih. Kan tasbih itu kan ketika rukuk, tasbih itu ketika sujud. Orang yang rokok itu kan turun, nang nyata turun dari berdiri betul. Orang sujud itu kan turun, nang nyata turun dari iktidal kan turun. Nah, iktidal. Ketika turun apa bacaannya ya? Subhanallah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dengan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Supaya kita tiada putus asa dan supaya tiada iktiraf kepada Allah.
dan tiada marah dengan hambanya Allah. Subhanallah itu apa artinya? Maha suci, maha suci Allah. Subhanallah itu artinya maha suci, maha suci Allah. Ketika kita membaca subhanallah, maha suci Allah, kita insya Allah kadeda iktirat hati lawan Tuhan. Paham ya Allah? Nyabala itu datang di dua. Buka risalah Mu'awanah karangan Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi al-bala, bala itu datang dari dua. Ada bala itu langsung dari Tuhan, nang kayak tsunami, nang kayak gempa, nang kayak banjir, ya kah? Itu namanya bala langsung dari Allah. Yang kedua ada bala itu biwasitatin, liwat makhluk, liwat manusia. Kenapa balanya? Kehilangan sandal. Sandal tuh beciri sudah, betulisan sudah jangan diambil. Betulisan gang. Sandal nipurnya itu nah betulisan, betarah lawan ling silit. Tulisannya jangan disebelah diambil. Jadi kan punya dirayat jangan diambil. Soalnya hilang sebelah sandal. Pintangan diambil hilang. Pintangan jangan ditinggali orang. Paham kalau untung. Orang menyambati, orang menggibah, orang menguyak, itu bala dari manusia. Paham ya lah? Nah, apa adabnya? Dengarkan ulang. Munya bala datang dari Allah, la iktirada Allah. Jangan ada iktirad lawan Allah. Maha suci Allah. Maha suci. Jangan mengambil batu menawak ke langit itu jangan. Itu sinetron. Ya Allah. Itu. Yang kedua punya ada bala datang dari tangan manusia. Nang kayak mencontan tadi, nang kayak disambati orang tadi. Ya Allah, nah apa adabnya? Tuh, jangan marah lawan hambanya Allah. Mudahan kita ditolongi Tuhan. Mudahan kita ahlul mahabbah. Mudahan kita ahlul hikmah. Kita sudah belajar malam arba semalam, al-wilayah itu ada dua, ada wilayah itu ammah, ada wilayah itu khassah. Wilayah ammah itu ahlul khidmah, adapun wilayah khassah itu adalah ahlul mahabbah. Mudahan kita dari khidmah kepada mahabbah, amin. Ya kalau untung itu syafaqatan lil juhala. Wa min asbabil hilmi, di antara sabab-sabab hilim. Hilim itu artinya lambat marah, kada penyarikan, muntung kada bememai, tangan kada menampiling, betis kada menyipak. Paham? Muntung kada menalak. Ibaratnya laki, bakal lahir laki bini tah. Ya Allah. Nah, apa asbabnya? Bersifat kasih sayang lawan orang jahil. Ya Allah, datang kalau Nabi Muhammad, Jibril nih membawa malakul jabal, malaikat gunung. Nabi, nih malakul jabal nah, jangan, coba lihat, jangan ya Nabi. Allahumma hdi kaumi, ya Allah beri hidayah kaum ulun ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Mereka kada tahu naham uluni Nabi. Mereka dihasut oleh bebuan Abu Jahal. Berdahulu datang ke Taif, karena ada namanya Muhammad. Orang tuh ini pengacau di kota Mekah. Rupanya orang Taif ini temakan apa? Temakan pandir, temakan hasut. Jadi fa innahum la ya'lamun. Mereka kada tahu naham. Kita tuh nak ada tahu di makam kucing. Kucing itu kan inyam membawa anaknya dasar pakai muntung. Lalu kita nih menyambat bungulnya kucing itu jar. Anak diigut jar. Inya kada diigut kada gitu. Inya mah impu sama itu. Inya kada bisa kalau lawan tangan mah impu. Paham? Hidup ini punya jahil. Sesuatu nang dijahil itu jadi musuh seorang. Hamai kalau bentong lah.
lalu ma'iktirat gitu teh. Jadi jeung Nabi Muhammad anu inya kada tahu aja langkarnya Nabi Muhammad sama itu telah dineta. Jadi wamin asbabil hilmi, di antara sebab kada penyarikan syafaqatun lil juhalai, bersifat kasih sayang lawan orang nang jahil. Yang lawan tang, nah sama itu tuh buntung eta, sama itu. Mudahan kita jadi orang saleh. Jadi punya ada orang sarik lawan kita, marah lawan kita, anu kada usah dilawan itu. Inya kada tahu undani wali, mengaku wali ulang, bahaya tuh. Gitu ta. Mudahan pahami salah betul lah, salah paham. Sama itu anunya adabnya tuh sama itu kan, adabnya jadi hidup nih sama itu. Bahanu di atas, bahanu di bawah. Munya di atas baca Allahu Akbar supaya jangan sombong, munya di bawah baca subhanallah supaya hati jangan sangkal. Sudah paham ya lah? Nah, kita beda sanak pun kada sama bu untungnya. Saya kong tak banyak rejeki, saya kong sadang ya rejeki. Ya Allah, mudahan nang banyak ini mudahan jangan pemalar. Siapa merasa banyak rejeki nah pada desanak. Ya Allah, nah ada pun yang sederhana gitu tak, mudahan pulang hati bersih, jangan hiri dengki lawan orang yang berduit. Paham? Seorang murid sudah sedikit, mahiri orang yang banyak murid. Seorang berdagang tapi yang payu, mahiri lawan orang yang berdagang payu. Perasaan ulun tak dua kali. Tak dua kali apa tak? Tak dua kali sakit. Seorang murid sedikit, mahiri orang murid banyak. Paham pendirolan? Seorang berdagang tapi yang payu, mahiri orang payu. Perasaan ulun tak dua kali sakit. Nah pagarang satu, murid kada banyak, langganan kada isi, yang kedua hati sakit. Sudah paham? Nah dinta, mudahan hati kita bersih, insya Allah bersih, amin dinta. Kemudian pulang yang ke-13, membaca jawami'ud doa. Ingin situ aja. Nggih, maaf malamnya ada saruan. Nggih, mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak berumrah berhaji. Mudahan anak cucu kita salih salihah. Yang paling penting mudahan mati husnul khatimah. Amin.